Tes satu dua tiga. Apa suaranya masuk? Masuk ya. Masuk, masuk. Ya, baik karena sudah jam 8 dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan yang sudah hadir pada sharing session kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai file storage pada Golang. Untuk hari ini yang dibahas adalah yang on-prem dulu. Jadi secara singkat kan memang ada dua atau seenggaknya yang saya ketahui ada dua di TS ini yaitu yang on-prem sama yang AWS. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yang on-prem dulu. Nah, sebelum itu terkait ya supaya mudah saja dipraktekannya sudah ada branch yang saya siapkan untuk sharing session kali ini. Branch saya share di link Zoom ya. Nah, linknya sudah saya share, bisa coba untuk di clone, kemudian ya di clone dulu aja. Di clone dulu, kemudian check out ke branch sharing session 2012-2023 kosongan. Untuk yang barusan hadir, saya share kembali linknya untuk branch sharing session 2020-12-2023 kosongan. Bisa coba di clone kemudian di check out dulu ke branch itu. Buat teman-teman yang sudah check out ke branch itu bisa bisa minta tolong raise hand saja nanti biar tahu kira-kira kapan harus lanjut.
Baik, saya kira bisa sambil dilanjut ya untuk sharing sessionnya. Nah, pastikan teman-teman sudah check out ke brand sharing session 2012-2023 yang kosongan. Soalnya itu sudah dikonfig supaya lebih mudah nanti buat mengikuti materi ini. Nah, setelah di clone buat file.env di folder utamanya, nanti isinya kurang lebih bisa seperti yang saya kirimkan di Zoom chat. Bisa di copy saja INV-nya dari yang di Zoom chat ke .env. Ya, ini secara singkat INV-nya sebetulnya banyak yang dummy ya, terutama yang OIDC, client ID dan client secret ini masih dummy. Jadi ya karena autentikasi pada sharing session kali ini nanti nggak ada autentikasi, otorisasi CSRF token maupun validasi. Jadi pure kita cuman main-main di library storage-nya aja. Nah, tapi nanti kalau yang di production tentu saja nanti ada ya. Ini cuman buat contoh aja. Nah, kalau sudah di copy .env-nya bisa langsung dijalankan servernya dengan perintah go run main.go. Ini kemungkinan ngerannya cukup cukup lama ya, soalnya masih barusan di clone projectnya, jadi mungkin sekitaran 2 menit biasanya. Terus sambil nunggu sampai 8.10 buat ngeran projectnya. Soalnya nanti dia kalau masih awal-awal nge-clone dia kan install dependensinya dulu. Ini kira-kira ada banyak apa enggak ya yang git pull-nya macet ini? Soalnya kalau dari Mas Yunus sepertinya masih macet git pull-nya. Baik, mungkin yang sudah bisa ngeran bisa bisa berkomentar apakah bisa atau malah error waktu ngeran.
Di Zoom chat ini sudah saya kirimkan untuk collection dari Postman-nya buat sharing session kali ini. Di situ kurang lebih nanti ada tiga, tiga rute, yaitu buat upload, get sama delete file. Tapi untuk sementara ini masih belum diimplementasikan ya. Jadi ini sambil berjalan kita mengimplementasikan apa yang ada di Postman ini nantinya. Kira-kira apa bisa dibuka atau kena permission denied atau gimana bisa diceritakan? Nah, ini kalau kita kita send request ke semua rutenya tentu masih 404 ya karena state-nya saat ini masih belum diimplementasikan. Nah, berikutnya gimana sih caranya mengimplementasikan itu semuanya? Jadi untuk contoh saja kita pakai modul namanya on-prem example ya. Jadi kita buat modul dulu pakai script Goran script slash script.go. Kurang lebih seperti ini scriptnya Goran script slash script.go make titik dua modul on-prem example. Nah ini karena saya sudah ada modulnya jadi error. Nah saya hapus dulu aja modulnya. Nah waktu muncul pertanyaan seperti ini bisa diisikan dengan N saja. Oh ya buat rekan-rekan yang nanti mungkin ketinggalan atau gimana ini ada bentuk tertulisnya dari sharing session ini. Saya share di Zoom chat. Jadi nanti kalau ketinggalan bisa mengikuti dari sana saja sambil mengejar. Nah, setelah membuat modul kita buat controllernya di on-prem namanya file controller. Ya ini contoh saja karena memang mau coba untuk upload upload download delete file. Setelah dibuat controllernya kita install library-nya. Library-nya ini ada di GitHub-nya DPTSI, tapi kita bisa nginstal pakai perintah go spasi get gitu. Nah ini go get GitHub slash DPTSI slash go storage slash ITS. Bisa dijalankan, nanti dia akan menginstal semua dependensinya. Nah ini kalau misalnya teman-teman menemui kasus di mana tiba-tiba merah semua ini yang ada di kiri, bisa dijalankan go mode TD, ya tidy atau gimana itu saya kurang tahu bacanya, mohon maaf. Bisa dijalankan. Nah ini merah-merahnya tadi langsung hilang. Kalau masih ada merah-merah ini
harusnya ada di folder on-prem example karena memang masih belum diimplementasikan, jadi wajar kalau merah. Tapi dipastikan yang lain sudah tidak merah setelah ngeran Komoot ID. Kemudian yang akan diimplementasikan pada saat ini pertama adalah upload file terlebih dahulu ya, supaya kita bisa memasukkan filenya dulu, nanti baru pelan-pelan nanti kita get, kemudian baru di delete dari file yang sudah diupload. Nah, untuk membuat rute yang bisa mengupload file seperti mirip-mirip yang di Laravel ya. Jadi ada command dan request gitu. Nanti komennya itu bisa diletakkan di modul on-prem example ini internal app comment. Nah, ini ada kosongan ya, cuman ada .git keep aja. Ya, ini ada supaya supaya nanti foldernya ikut ke upload kalau misalnya masih kosongan gitu. Karena kan kalau Git tapi nggak ada filenya gitu kan diabaikan ya. Jadi di sini buat saja file baru namanya upload file comment. Setelah dibuat bisa langsung seperti biasa. Go ini perlu setiap filenya perlu diawali dengan package, yaitu pada kasus ini package-nya menyesuaikan saja nama-nama direktorinya yaitu comments. Nah, untuk file storage ini untuk yang ITS on-prem ini menerima berupa form file file header ya. Jadi request-nya nanti akan isinya file header dari file yang mau diupload. Nah, ini kita buat nama variabelnya file header aja, tipe datanya pointer multipart file header. Begini saja ya, udah cukup untuk request-nya. Kemudian kita buat command-nya. Command-nya ini nanti menerima storage client-nya ya. Jadi library-nya dioper, dioper ke field-nya di upload file command yang nanti akan digunakan di perintah execute-nya. Nah, tipe datanya ini ITS Storage API ya. Nah, kalau menemukan merah-merah ini sekali lagi bisa di run Komoot ID ini. Nanti dia akan memperbaiki yang merah-merah itu tadi. Nah, harusnya akan muncul found github.com/dptsi/gostorage/its in repositorinya versi 1. Setelah itu kita buat konstruktornya. Konstruktornya untuk di Go ini wah sudah dibuatkan sama Copilot. Jadi konstruktornya ini bisa pakai nama new bukan spasi new kemudian dilanjutkan dengan nama nama struct-nya itu tadi. Jadi new upload file command sesuai dengan struct-nya ini tadi. Lah, request-nya nggak perlu pakai konstruktor. Jawabannya nggak perlu karena nanti ini request-nya ini tidak tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah kelas ya. Jadi kalau di Golang ini struct-nya bisa bisa mirip kelas yang punya metode maupun enggak. Lah ini nanti upload file request ini nggak ada metodenya jadi
nggak perlu konstruktor. Kemudian kalau misalnya komennya sudah jadi, biasanya ada metode untuk execute seperti yang ditunjukkan di screen ini yang sudah ditebak sama teman kita Copilot. Nah, ini mungkin ada mungkin untuk mengingat kembali, ini apa sih kok di kirinya nama fungsi itu ada kayak parameter gitu. Nah, ini anggapannya kepemilikan ya. Jadi tanda kepemilikan kalau misalnya kalau misalnya ini upload file comment berarti fungsi execute ini adalah bagian dari upload file comment. Adalah bagian dari ya. Berarti berarti itu kalau di Java ataupun bahasa pemrograman OOP lainnya berarti fungsi execute ini metodenya dari upload file comment gitu. Terus C ini apa? C ini terserah ya mau dinamai apa aja. Mau dinamai apa aja itu terserah. Nah, ini fungsinya apa sebenarnya? Fungsinya itu sama kayak this. Nah, fungsinya sama kayak this. Waktu kita ketik dot ini kan autocomplete-nya langsung mengarah ke metode yang tersedia di sini. Nah, supaya mudah, biasanya kalau di Go itu this-nya itu pakai satu satu huruf aja buat penamaan variabelnya sesuai dengan kata terakhirnya. Nah, ini kan kata terakhirnya ini komen, berarti nanti kita pakai inisialnya aja, yaitu C. Biasanya kalau di Go memang cukup singkat ya. Nah, gimana untuk isi dari fungsinya? Isi dari fungsinya itu nanti kita bisa panggil library file storage-nya. Ada fungsi untuk upload. Nah, upload ini nanti dia menerima konteks sama file header. Nah, ini konteksnya diambil dari mana? Nah, ini ada yang kurang dari tebakannya Copilot tadi. Untuk command handler itu kalau digolang itu perlu untuk menambahkan satu parameter yaitu konteks. Biasanya variabelnya namanya ctx gitu aja dan tipe datanya itu konteks dot konteks. Nah, biasanya untuk di command handler itu perlu konteks dot konteks. Nah, ini diperlukan karena memang ini support kalau di Golang itu support konkurensi ya. Jadi satu aplikasi yang running itu nanti ngehandle beberapa request. Jadi untuk membedakan request satu sama request lainnya itu kita nanti perlu konteks. Sedangkan kalau di PHP misalnya Laravel gitu kan satu worker itu cuman ngejalanin satu script PHP yang nanti ujung-ujungnya ya satu request cuman ditangani sama satu worker. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi nggak perlu konteks kalau di PHP. Tapi kalau di Golang ini perlu. Jadi kita tambahkan saja. Nah, upload ini menerima parameter berupa konteks dan file headernya. Nah, untuk konteksnya kita bisa pasingkan dari konteks yang ada di execute ini. Kemudian file headernya bisa diambil dari upload file request. Jadi kita tambahkan saja ctx, request file header. Nah, ini sudah bisa dipakai ya. Sudah terpenuhi parameternya. Kemudian upload ini mereturn dua dua value yaitu upload response-nya dari storage API dan errornya apa gitu. Nah, mungkin untuk membiasakan lagi sama teman-teman kalau di Golang itu error handlingnya pakai if ya, nggak ada try catch. Jadi kalau misalnya ada fungsi yang dipanggil itu nge-return error bisa bisa langsung dihandle di saat itu juga. Misalnya errornya tidak sama dengan nol, berarti nanti yang di return error. Nah, kalau misalnya berhasil,
kita returnkan nil. Nah, ini restnya apakah nggak kepake ya? Restnya ini nanti kepake ya. Jadi kita bongkar dulu upload response ini isinya apa aja. Upload response ini isinya file ID, file info, message, sama status. Nah, file info ini apa? File info itu nanti ada isinya extension, ID, meme, terus name, size, public link, dan lain-lain ini. Nah, sederhana saja nanti yang kita pakai cuman file ID-nya aja, supaya nanti bisa dikembalikan ke responsnya. Nah, gimana cara kita buat nge-returnkan file ID dari komen ini ke controller? Nah, jawabannya ada di multiple return value tadi. Jadi, kan Golang bisa mereturn beberapa value dalam dalam fungsinya. Jadi, kita tambahkan aja return value-nya nanti berupa string. Nah, nanti kita kita ganti ini. Return-nya ini kan tadi cuma satu. Kita ganti. Kalau misalnya error, kita return empty string aja. Empty string, koma errornya itu tadi. Sedangkan kalau misalnya nggak ada errornya, kita returnkan res.file ID-nya sama errornya nil. Nah, ini kan kadang kurang deskriptif ya. Kalau return value-nya cuma dikasih tipe datanya. Nah, supaya lebih deskriptif, return value ini nanti bisa dikasih nama juga sama kayak variabel. Jadi dikasih nama file ID, kemudian errornya dikasih nama err, gini aja. Nah, kalau misalnya di hover nanti yang pakai fungsinya, nanti bisa ketahuan ini. Yang di return ini stringnya ini apa maksudnya? Stringnya yaitu file ID. Jadi bisa bisa ketahuan ya dari luar kalau misalnya ini yang di return apa. Jadi nggak cuman blank tipe datanya aja string gitu. Nah, untuk command handlernya ini sudah jadi, kita pindah ke controller, bisa ke file controller. File controller ini nanti kita tambahkan aja variabel atau field upload file comment di file controllernya. Nah, ini sudah ditambahkan ya. Kemudian seperti biasa kalau kita nambah field di sebuah kelas atau struct, nanti kita juga perlu menambahkan di konstruktornya untuk mengassign nilai dari field tersebut. Nah, kita masukkan ke parameternya, kemudian waktu inisiasinya itu kita passingkan, kita masukkan upload file comment-nya. Nah, ini bisa langsung di save. Jawab. Aku sih langsung jawab balikin juga apa pakai nilai kemarin mau. Kan gitu. Kalau sing tahun ini sing dinilai. Ya. Baik, dilanjut untuk di controller ini. Tadi kan kita sudah buat command handlernya ya. Kita sekarang buat handlernya buat di controller. Nah, jadi nanti kita buat namanya itu upload file. Nah, ini tebakannya Copilot seperti ini. Jadi file controller ini nanti punya metode namanya upload file. Nah, tapi kalau di controller itu sama seperti yang di upload file comment, yaitu dia perlu untuk nge-passing konteks. Jadi nanti dia perlu menerima konteks. Nah, seperti ini. Tapi bedanya kalau di controller, ini cuma di controller saja ya. Kalau di controller ya itu hampir 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 kesalahan sebut, mohon maaf. Nah, bisa pakai bintang yaitu pointer dari gin konteks. Khusus di controller ya. Khusus di controller itu pakainya pointer dari gin konteks. Nah, di sini nanti kita akan menerima form.
formnya itu, jadi nanti yang dipasing melalui Postman itu berupa form data. Nah, ini tebakannya dari Copilot tidak perlu diikuti dulu karena ini nanti akan sedikit berbeda dalam error handlingnya. Jadi kita ngambil file header sama errornya dari konteks. Jadi di konteksnya ini, nah bedanya konteks yang di command handler sama di sini itu apa? Kalau yang gin.context ini nanti dia membawa informasi terkait requestnya juga. Jadi termasuk submission form datanya itu apa. Seperti contohnya di sini kita bisa ambil konteks .form file. Nah, nanti dia akan baca formnya yang nanti namanya itu file ya. Namanya itu file. Jadi nanti dia baca dari situ. Dia nanti nge-return dua file header sama error. Nah, seperti biasa kita handle handle dulu errornya. Nah, kalau misalnya errornya ini ada alias nggak null. Nah, ini kalau di sini error handlingnya bisa pakai ctx.error. Nah, error ya, S-nya satu, kemudian ctx.abort, kemudian return. Jadi kalau setiap error handling di controller itu ada tiga line ini ya, konteks error, konteks abort, sama return. Nah, ini setelah sudah di handle, bisa bisa dipanggil saja command command handlernya. Konteksnya ini bisa dipasing saja nggak apa-apa walaupun beda tipe datanya, yang satunya gin konteks, satunya konteks.konteks, tapi masih kompatibel satu sama lain. Gin konteks ini bisa masuk ke konteks.konteks tapi tidak sebaliknya. Nah, ini kan parameter keduanya itu menerima struct ya, upload file request. Nah, ini kita kita ikuti saja. Kalau ada autocomplete-nya bisa langsung diikuti. Nah, file request ini tadi kan menerima file header. Jadi langsung kita isikan sama file header yang sudah didapatkan dari konteks form file. Nah, ini tadi returnnya apa? Tadi kan returnnya file ID sama error ya. Jadi kita terima saja file ID error. Kemudian di handle lagi ya errornya. Bisa kopas sama line atasnya, kemudian di paste di bawahnya. Iya, Nah, bisa. ini errornya sudah di handle. Nanti bisa di returnkan saja ke kliennya. Sinteksnya seperti ini. Konteks JSON, nanti Terus dia menerima soalnya kodenya apa, kemudian datanya. Kalau JSON bisa pakai udah gin.h paham aku ini. Bro. Gin.h, kemudian sesuai sama standar response API yang sudah ada di Confluence. Jadi yang utama itu ada kode sama message ya. Ini kodenya seharusnya memang bukan bukan sama seperti kode status HTTP, tapi untuk mempermudah di contoh kali ini akan disamakan saja. Message-nya tidak perlu ribet-ribet, cukup sukses gitu. Kemudian datanya. Datanya bisa pakai gin.h lagi, yaitu nanti kita buat objek. Nah, isinya itu kita nanti bakal mengembalikan file ID dari yang sudah dikembalikan sama upload file command. Kemudian gimana cara pakai controller ini dan menginjekkan upload file command ke dalam kelasnya ini. Nah, bisa cari file namanya dependencies.go. Itu nanti ada di folder modul on-prem example internal app provider. Di sini ada. Nah, ini kalau
udah ada yang di komen-komen ini dihapus aja dulu ya. Nggak apa-apa. Karena kita nanti nggak pakai database. Sedangkan di sini adanya placeholder untuk database, jadi dihapus aja. Nggak ada masalah. Nah, kita inisiasi dulu konteksnya. Kita buat konteks baru. Nah, ini fungsinya apa? Karena nanti itu ada inisiasi yang memerlukan konteks ini, jadi kita buat baru saja. Soalnya ini nggak ada konteks yang diterima dari atas. Nah, kita buat storage API-nya dulu. New storage API. Nah, ini dia menerima konteks sebagai parameter utamanya, sama parameter keduanya dia menerima its.config. Nah, config-nya ini apa aja isinya? Ada client ID, client secret, OIDC provider, sama storage API URL-nya. Nah, kita masukkan dulu dari client ID. Kita bisa ambil dari env saja. Jadi langsung os.getEnv. Ya, kita kasih nama env-nya its storage client ID gitu aja nggak apa-apa. Buat contoh. Kemudian client secretnya ya sama, prefixnya sama semua its storage. Tinggal yang lainnya mengikuti. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita bisa langsung ambil konfigurasinya ini dari env. Nah, ini nanti dia return dua value, yaitu storage API-nya sama errornya. Nah, seperti biasa di handle saja errornya. Nah, karena di sini nggak ada konteks ya, jadi kita nggak bisa ngepassing errornya ke konteks, sedangkan bisanya adalah langsung aja buat panik gini. Jadi nanti karena dependency.go ini akan dieksekusi di awal programnya berjalan, jadi langsung langsung panik saja. Soalnya nanti kalau panik dia langsung crash. Nah, kenapa kok langsung crash ini malah lebih bagus? Ya karena kita tahu kalau itu errornya di awal, jadi nggak di tengah-tengah ada orang pakai terus langsung error. Tapi kita bisa tahu langsung di awal kalau oh ini ada error. Errornya kenapa nanti diperbaiki dulu, terus baru bisa jalan servernya. Nah sekarang untuk komennya ini tadi kita ada upload file komen. Nah kita inisiasi pakai. Nah, ini kan tadi dia menerima storage API ya. Kita passingkan storage API yang di atas ke konstruktornya ini tadi. Kemudian controllernya. Nah, khusus untuk ini inisiasinya berbeda. Kita masukkan ke dependency injektornya. Jadi sintaksnya nanti kita istilahnya kita itu memprovide controller dengan tipe data. Tipe datanya file controller ini ya. Untuk parameter pertamanya bisa diisi I ini dari injektor yang ada di atas, kemudian dilanjutkan dengan fungsi. Fungsinya bisa mengikuti saja sama autocomplete-nya. Nah, ini nanti udah langsung sesuai kalau ngikutin autocomplete-nya dari VS Code, atau kalau nggak salah Golang ini juga harusnya ada. Nanti dia nge-return tipe data yang sama dengan yang di-provide ini sama errornya. Nah, ini kita returnkan saja. Untuk file controllernya pakai pakai konstruktor. Nah, ini kan di konstruktornya dia menerima upload file comment ya. Jadi di sini sudah diinisiasi, jadi
bisa langsung dipanggil saja. Kemudian ini karena dia nge-return error, nah errornya ini nggak ada jadi di-returnkan nil saja. Nah ini sudah selesai, controllernya sudah dibuat. Kemudian kita buat rutenya. Rutenya ini bisa dibuat di rute.go. Foldernya ada di modul on-prem example internal presentation rute. Nah, di sini udah otomatis ya, routingnya digrupkan ke on-prem example. Kemudian kita ambil controllernya aja. Ini kan contohnya diganti aja namanya, jadi file. Kemudian ini juga disesuaikan, file controller. Nah, di sini nanti dari apa yang di-provide di dependency ini bisa kita ambil atau bisa kita invoke di dalam rute handlernya ini. Nah, untuk menambahkan rute kita nanti akan membuat rute slash on-prem example slash file ya. Ini post. Jadi kita bisa langsung aja g.post slash file. Nah, handlernya ini bisa dari file controller dot upload file. Nah, ini upload file ini kan tadi sudah ada ya di sini di file controllernya. Nah, ini sudah rutenya sudah terdaftarkan. Berikutnya karena ini tadi modul baru ya, jadi masih belum aktif langsung. Nah, ini harus diaktifasi dulu, buka di folder modul ini kemudian cari file namanya modul.go. Di sini nanti langsung saja ketikkan nama modulnya on-prem example setup modul. Kemudian parameternya bisa diisi sesuai dengan atasnya yang ada di contoh itu. Nah, setelah itu tadi kan kita di dependency.go itu mendeklar kalau kita mengambil dari env. Nah, env-nya ini nanti diisi apa? Env-nya itu sebenarnya bisa diambil dari segmen ya, tapi supaya mempermudah daripada buka segmen dulu, langsung aja kita pakai yang generic untuk base Go. Nah, ini sudah di saya share ke meeting chat. Bisa dikopikan ke env-nya. Setelah itu bisa dijalankan kembali servernya. Nah, untuk memastikan apakah rutenya sudah terdaftar, bisa dicek di terminalnya ini ya. Harusnya udah ada post on-prem example slash file. Nanti controllernya untuk pastikan benar ya. File, kemudian upload file. Setelah itu, seharusnya kita sudah bisa mengupload file. Misalnya ini saya upload pakai form data, key-nya ini file, kemudian value-nya bisa upload dari komputer rekan-rekan, kemudian di send saja. Nah, ini nanti kan responnya sesuai ya sama yang dideklarasikan di controller. Ada kode, message, kemudian datanya ada file ID. Kurang lebih seperti itu untuk proses upload file. Bisa sambil dicoba ya. Kalau ada kendala, bisa langsung saja ke meeting chat atau langsung ngomong saja nggak apa-apa.
Baik, setelah ini kita akan mencoba untuk mengimplementasikan bagian get file ya. Get file ini nanti ya kita sudah punya ID dari rute untuk upload file, nanti kita coba untuk ambil datanya. Untuk mengambil file ini, karena ini sifatnya get ya, jadi kita bisa mengumpamakan itu sebagai sebuah query ya. Kita bisa mengumpamakan itu sebagai sebuah query, sehingga kita bisa membuatnya dengan masuk ke folder /app/query ini. Kita buat saja filenya. Kita namakan get file query. Nah, ini persis ya seperti kita membuat command tadi. Awalnya harus dikasih nama package-nya, nanti disesuaikan aja sama nama foldernya yaitu queries. Seperti biasa kalau di Laravel itu kita buatnya ada get file DTO sama query-nya ya. DTO. Nah, DTO-nya ini misal kita mau mengembalikan file ID. ID kita kasih tipe data string, kemudian nah ini nanti ada sintaksnya JSON yang berarti nanti kalau di serialize ke JSON nama fieldnya berupa apa. Kita kasih nama file ID. Pakai snake case saja ya kalau yang di JSON-nya. Jangan lupa ditutup petiknya. Kemudian misal mau mengembalikan konten type juga berupa string dan JSON-nya pakai snake case lagi. Kemudian data. Datanya ini nanti yang akan dikembalikan sementara ini pakai base 64 dulu aja, nggak apa-apa. Nah, ini JSON-nya berupa field data. Setelah itu kita bisa buat get file query-nya. Query-nya ini nanti berupa interface ya, interface yang nanti diimplementasikan di infrastructure. Nah, ini nanti ada metode namanya execute. Nah, ini tebakannya Copilot sudah hampir benar, tapi kurang satu, yaitu konteksnya. Jadi, eh, konteks ini hampir diperlukan di semua fungsi ya, terutama nanti yang manggil API atau database atau ya, pokoknya yang sifatnya nanti asinkronus lah, itu biasanya perlu konteks. Kemudian kan kita sudah membuat interface-nya, bisa langsung dibuatkan implementasinya di folder infrastructure ini. Kita bisa menambahkan folder storage, kemudian buat nama filenya itu onprem.go. Nah, di awal file jangan lupa kasih nama package-nya, sesuaikan saja sama nama foldernya, yaitu storage. Ini mirip sama command ya, nanti ada get file
query nanti dia berupa struct di dalamnya. Nah, di dalamnya itu nanti ada storage yang tipenya storage API-nya nanti digunakan untuk nge-query atau mendapatkan filenya. Kemudian jangan lupa untuk membuat konstruktornya. Nah, kurang lebih seperti ini. New get file query nanti dia menerima storage API-nya kemudian dimasukkan ke struct-nya itu tadi. Setelah itu tadi kan ada metode untuk execute ya. Nah, ini kita buatkan saja di implementasinya. Dan kita buat fungsi yang belongs to get file query. Nah, seperti ini. Nah, ketika di save harusnya get file DTO ini masih merah ya karena memang beda package, yang satunya di storage sedangkan interface-nya ini ada di package queries. Jadi kita copy aja nama package asalnya, kita tambahkan di awal, kemudian dot. Nah, ini di save sudah nggak merah tapi berubah jadi biru karena memang belum diimplementasikan fungsinya. Nah, untuk mendapatkan filenya kita bisa pakai key.storage kemudian get. Nah, jadi dari library-nya ini nanti menerima konteks sama file ID-nya. Kemudian return-nya apa? Return-nya itu get response sama error. Jadi kita buat variabelnya, jangan lupa di handle errornya. Nah, ini karena return-nya tadi get file DTO. Nah, kalau error gimana kita nge-return get file DTO? Kita nggak bisa pakai null karena ini bukan sebuah pointer. Sedangkan kita bisa pakainya namanya empty struct. Jadi kita declare struct-nya tapi kosongan gini aja, nggak ada isinya apa-apa. Itu, nah kalau di Go seperti itu. Kalau misalnya bukan pointer, kita nggak bisa return nil, tapi kita bisa nge-return struct yang kosongan. Berikutnya, kalau misalnya nggak ada error, berarti kita bisa return query get file DTO, kemudian diisikan file ID-nya dari result-nya. Result info.fileid, kemudian content type-nya bisa res.info/mime, kemudian datanya bisa diambil dari res.data. Nah, ini karena nggak ada error, kita return parameter keduanya itu nil. Nah, ini sudah cukup untuk implementasi dari query-nya. Kemudian masukkan ke controllernya. Di sini ditambahkan get file query. Nah, ini kenapa kok nggak pakai pointer ya? Jawabannya karena get file query ini udah berupa interface. Kalau udah interface itu nanti dia udah otomatis jadi pointer ya. Jadi nggak perlu nggak perlu pakai pointer lagi. Langkah berikutnya yaitu masukkan ke konstruktornya buat diinjekkan ke struct. Kemudian get file query-nya ini dimasukkan di konstruktornya. Setelah itu kan file controller ini sudah punya field get file query. Tinggal ditambahkan aja handlernya. Nah, ini tebakannya Copilot. Nah, kurang lebih untuk get file ini bisa diambil file ID-nya nanti apa dari parameter, kemudian dari parameter itu tadi dibuat untuk mengeksekusi get file query-nya. Kan tadi menerima konteks sama file ID. Nanti dia akan nge-return filenya. Kemudian bisa di-return saja ctx.json, kemudian http status oke,
Nah, seperti tadi ya mirip, kita tambahkan kode, message, sama data. Datanya ini langsung aja diisikan sama filenya. Begini saja harusnya sudah cukup untuk controllernya. Kemudian kembali lagi ke dependensi, karena kan tadi kita nambah field ya, get file query. Berarti di dependensinya ini harus kita tambahkan juga di controllernya. Kita tambahkan queries, kita inisiasi get file query storage. Ini tadi implementasinya dari package storage ya. Jadi kita pakainya storage dot new get file query. Kita passingkan parameternya yaitu storage API. Kemudian kita masukkan ke controllernya. Nah, ini sudah selesai. Kita masukkan ke rute. Kita nambah rute baru untuk get filenya. Get slash file slash file ID. Kemudian tambahkan metode get file tadi itu tadi sebagai handlernya. Kemudian restart servernya. Nah, ini sudah ada ya. Get on-prem example file ID. Kita masukkan file ID-nya ke file ID yang tadi dapat dari upload file ke dalam rute ini. File ID-nya diganti. Kita coba. Nah, sudah dapat filenya. Sama ya, ini sesuai dengan standar response API. Ada kode, ada message, kemudian ada data. Datanya ini yang dikembalikan tadi yaitu berupa berupa get file DTO yang sudah dibuat. Nah, di sini kan tadi get file DTO ada file ID, content type, sama data. Sudah sesuai. File ID, content type, sama data. Datanya ini berupa base 64, harusnya sudah benar. Nah, itu aja untuk yang saya bahas sampai yang get. Karena untuk delete ini sebenarnya mirip mirip seperti upload file, yaitu kita pakai command. Sedangkan itu ya tinggal diganti aja untuk memanggil fungsi delete yang ada di library-nya. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum diakhiri karena ini sudah jam 9. Baik, mungkin pertanyaannya masih belum ada ya pada sesi kali ini. Nanti kalau tiba-tiba kepikiran bisa langsung saja japri saya atau langsung manggil saya nggak apa-apa. Untuk collection postman-nya apa bisa di public? Oh ya Mas, nanti saya coba public dulu ya. Siap Mas. Nah, kurang lebih untuk sharing session kali ini bisa dicukupkan terlebih dahulu. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung menjabri saya atau langsung memanggil saya, nggak ada masalah. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iban.